Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fardan Fauzi. Kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas pemasaran dan promosi. Berikut adalah nama kelompok kita. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fardan Fauzi. Yang kedua, Syifa Nuraliza. Yang ketiga, Mita Asana. Dan yang keempat, Haliza Pratiwi. Baik, kita akan mulai presentasinya. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. Slide berikutnya. Berikut adalah strategi pemasaran yang efektif, yaitu yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keenam, buatlah toko online sendiri. Yang ketujuh, memiliki media sosial perusahaan. Dan terakhir, aktifkan email marketing. Berikutnya, mengapa sangat dibutuhkan strategi pemasaran? Strategi pemasaran sangat dibutuhkan agar produk yang Anda jual dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat dan tentu saja mendapatkan baik konsumen. Jika Anda tetap fokus pada hal yang satu ini, tentu saja penjualan Anda akan semakin meningkat. Berikutnya, faktor apa sajakah yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi strategi bisnis? Yang pertama, perencanaan yang kurang matang. Dalam menjalankan bisnis, perencanaan adalah hal penting yang harus dilakukan pertama kali. Yang kedua, takut mengambil risiko. Setiap kegiatan pasti memiliki sebuah resiko, salah satunya kegiatan bisnis. Yang ketiga, tidak berani mencoba. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terlalu terburu-buru. Dan yang keenam, tidak percaya diri. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Kak Syifa Nuraliza. Baik, terima kasih. Jenis strategi produk. Ada 6. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut produk. Yang kedua, positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Yang ketiga, positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Yang keempat, positioning berdasarkan harga dan kualitas. Kelima, positioning berdasarkan pemakaian produk. Dan keenam, positioning berkenaan dengan pesaing. Slide berikutnya. Oke, persaingan bisnis. Apakah Anda tahu mengenai strategi persaingan bisnis? Yang pertama ada ciptakan produk berbeda. Kedua, ciptakan produk yang unik dan usahakan belum ada di pasaran. Ketiga, amati pasar dan kenali pesaing. Keenam, tawarkan harga bersaing. Tonjolkan keunggulan produk Anda, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, dan terakhir buatlah event promosian produk. Apa itu servis dan jasa? Mari kita simak materi selanjutnya. Pengertian jasa. Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh Kamita. Silakan Kamita. Oke, terima kasih. Yang pertama ada kategori bauran jasa. Yang pertama ada kategori bauran jasa. Ada 5. Yang pertama barang berwujud murni atau pure tangled goods seperti sabun atau pasta gigi. Yang kedua ada barang berwujud yang disertai jasa atau disebut tangible goods with company service seperti industri mobil dan komputer. Yang ketiga ada hibrida seperti restoran. Yang keempat ada jasa murni seperti pengasuh bayi. Dan yang keenam ada jasa utama disertai barang dan jasa kecil seperti transportasi. Next. Yang kedua ada karakteristik jasa. Ada 3. Yang pertama tak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, tidak dapat dibawi sebelum membeli. Contohnya, seseorang yang mengalami
bedah kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membelinya. Yang kedua ada tak terpisahkan. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Contohnya, seorang tukang cukur tidak dapat memotong rambut tanpa hadir di tempat. Dalam kasus jasa hiburan dan profesional, pembeli sangat tertarik dengan penyedia yang spesifik. Contohnya, sebuah konser bukanlah konser yang sama jika Mariah Carey dibatalkan dan diganti dengan Shania Twain. Yang ketiga ada bervariasi, karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, pada siapa jasa sangat bervariasi. Next. Membahas mengenai konsekuensi tinggi resiko pembelian jasa. Ada 3. Konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan dari iklan. Yang kedua adalah konsumen sangat bergantung pada harga, personal, dan penunjuk fisik untuk menilai kualitas. Konsumen sangat setia kepada penyedia jasa yang memuaskan. Yang ketiga ada karena biaya peralihan tinggi, inersia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Berikutnya akan Akan dibacakan oleh Kak Aliza. Silakan. Strategi sisi permintaan. Yang pertama ada penetapan harga diferensial, contohnya harga film sore lebih murah dan diskon akhir pekan. Yang kedua ada permintaan puncak, contohnya McDonald's, mendorong layanan masyarakat makanan pagi. Yang ketiga ada jasa komplementer, contohnya jasa ATM. Sistem reservasi, contohnya maskapai, penerbangan, hotel, dan dokter. Lanjut. Strategi sisi penawaran. Pertama ada karyawan paruh waktu, contohnya dosen pada perguruan tinggi, karena mahasiswa yang meningkat. Yang kedua ada efisien rutinitas, periode puncak memungkinkan karyawan hanya melakukan tugas penting selang periode puncak. Contohnya para medis membantu dokter sepanjang periode sibuk. Yang ketiga, peningkatan partisipasi konsumen dapat didorong. Contohnya konsumen mengisi catatan medis mereka sendiri atau mengemas belanja mereka sendiri. Ada berbagi jasa dapat meningkatkan penawaran. Beberapa rumah sakit dapat berbagi pembelian peralatan medis. Yang terakhir, ada fasilitas untuk ekspansi. Masa depan bisa menjadi investasi yang bagus. Contohnya, taman hiburan membeli tanah di sekitarnya untuk pengembangan di masa depan. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.